Salam sehat dan semangat selalu bersama Gerak Ekonomis Akunting. Berikut adalah software akuntansi berbasis Excel. Software akuntansi ini adalah sebuah alat untuk menghasilkan laporan keuangan, yakni laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, serta laporan arus kas. Laporan keuangan pada akhirnya akan dianalisa agar pihak internal manajemen bisa mengambil keputusan dari laporan keuangan tersebut. Agar keputusan yang diambil bisa tepat, laporan keuangan haruslah bersumber dari data-data transaksi yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik, berikut adalah alat bantu atau aplikasi untuk penyusunan laporan keuangan, khususnya untuk laporan keuangan pada perusahaan manufaktur. Aplikasi ini dibuat dengan sesimpel mungkin dalam penggunaan dan pengisiannya, sehingga siapapun bisa membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Oke. Pada aplikasi ini terbagi menjadi 3 kategori, yakni kategori setup, transaksi, dan laporan. Di kategori setup ada beberapa menu, yakni ada menu usaha. Di sini mengisi data tentang entitas. Kemudian di setup laporan keuangan, di sini mengisi tentang data-data kode akun. Di sini sudah terkelompokkan akun mana yang ada di neraca dan akun mana yang ada di laba rugi. Di sini ada nomor perkiraan, nama perkiraan, dan ada kolom pengisian saldo awal. Baik, selanjutnya adalah cost of sale. Di sini adalah untuk pengisian data beban pokok produksi. Karena ini aplikasi ini digunakan untuk perusahaan manufaktur, maka diperlukan data isian beban pokok produksi. Data ini diambil dari aplikasi kami sebelumnya, yakni aplikasi perhitungan beban produksi. Selanjutnya ada data konsumen. Data konsumen adalah daftar konsumen yang menjadi relasi perusahaan. Kemudian ada nominatif penjualan. Ini adalah sebelumnya data rekap transaksi penjualan yang telah dilakukan, dan ini bisa dilihat sesuai dengan periode penjualan yang telah dilakukan atau periode yang diinginkan. Kemudian di kategori transaksi, ini adalah kategori yang sering dipakai, ada sumber dari laporan keuangan. Di sini ada penerimaan, pengeluaran, dan penjualan serta mutasi rekening. Nah, penerimaan ini adalah mengisi data-data penerimaan dana. Di sini ada kolom yang berwarna putih dan kolom yang terakhir atau kolom terarsir ya. Jadi untuk kolom yang berwarna putih diisi secara manual tanggal ya. Tanggal, bukti, uraian, dan jumlahnya. Kemudian untuk kolom terakhir tinggal kita pilih, klik ya sesuai dengan postingnya.
Selanjutnya adalah pengeluaran. Pengeluaran fungsinya sama, hanya ini mencatat transaksi pengeluaran kas maupun bank. Dan ada kolom berwarna putih dan kolom yang terarsir, dan kolom yang berwarna putih tetap sama seperti di data penerimaan, yakni diisi secara manual. Berikutnya adalah data pengisian data transaksi penjualan. Di sini ada kolom-kolom warna putih dan kolom yang sudah terarsir, sama dengan di sheet transaksi penerimaan dan pengeluaran. Kolom warna putih di manual, di sini ada tanggal transaksi penjual. Ini ada nama konsumen, tinggal kita pilih dari data konsumen. Kemudian ini nama kode produksi barang yang ditransaksikan. Nah, selanjutnya ini ada harga jual. Ini harga jual ada harga jual kotor, artinya ada jual yang dia juga sudah termasuk PPN, tinggal nanti kita pilih apakah harga yang terjual itu sudah include pajak. Jadi ada pilihannya oke, berarti harga jual itu ada faktur pajaknya. Kemudian apabila kita pilih no, berarti transaksi penjualan itu tidak termasuk pajak atau tidak diterbitkan faktur pajaknya. Sehingga nanti secara otomatis di harga pokoknya adalah sesuai dengan harga jual. Namun apabila diklik ini oke, berarti harga jual yang tadi ikut pajak, nanti ada pemisahan berapa DPP-nya, berapa PPN-nya akan terisi secara otomatis. Baik, kemudian ini ada mutasi rekening. Mutasi rekening itu mulai dalam, ini fungsinya sebagai jurnal reklasifikasi, artinya jurnal pemindah bukuan. Ya, ini sudah ada contohnya tanggal, misalnya pemindah bukuan dari kas menuju bank, atau sebaliknya dari dana bank menuju ditarik sebagai dana persediaan di kas. Berikutnya kategori laporan. Laporan ini ada beberapa laporan, ada neraca, ya neraca atau laporan posisi keuangan. Di sini kita bisa ketahui laporan posisi keuangan sesuai dengan tanggal berakhir periode sesuai yang diinginkan. Ini bisa kita berubah-ubah, misalnya ini misalnya tanggal 1 Desember 2023, ini kalau misalnya tahunnya dirubah tahun 2002, nah ini maka hasilnya akan tidak terisi semua karena tidak ada transaksi di tahun 2022. Selanjutnya di laba rugi. Ini adalah sama, ini adalah posisi laba rugi untuk periode yang berakhir sampai dengan periode yang kita inginkan. Dan di dalam laporan laba rugi ini, secara otomatis apabila ada transaksi penjualan, maka dia akan menghitung atau terisi secara otomatis berapa beban pokok produksi atas barang yang terjual. Berikutnya di arus kas, ini kita mengetahui tentang alur keluar masuk dari keuangan. Ini bisa di set atau bisa di set sesuai dengan periode yang diinginkan. Artinya untuk mengetahui alur keuangan, alur masuk dan keluar uang sesuai dengan periode yang diinginkan. Hanya di sini ada grafik, ini ada grafik keuangan itu secara umum dan secara ringkas tentang gambaran
laporan keuangan, di sini ada posisi di neraca, berapa asetnya, berapa kewajibannya, dan berapa total pendapatannya, LHPP, dan berapa laba ruginya. Dan di sini ada juga grafik dari hasil usaha untuk tiap bulannya, dan secara rinci juga ada nilai pendapatan dan hasilnya untuk setiap bulan untuk satu periode tahun yang bersangkutan. Demikian sekilas tentang alat bantu penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan manufaktur. Harapannya dengan sistem pencatatan yang baik akan menghasilkan output usaha yang lebih baik lagi. Terima kasih, selamat beraktivitas dengan penuh semangat.